Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita Kristus. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kita boleh bersama-sama pada sore hari ini dalam rangka pemupukan rohani pada sesi yang pertama. Maka dengan itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah pembukaan rohani ini dan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau
Dengan penuh sukacita, mari kita terus meninggikan nama Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian. Kau 1, 2, 3, mulai dengan ajaib Kau Tuhan. Untuk membuka kita dalam doa, minta dan kasih Ibu Messi. Mari kita berdoa. Puji-pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah kami di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan.
kemurahan yang besar yang menyertai kami, kemurahan yang besar yang menuntun kami, kemurahan yang besar yang melingkupi kami. Itulah sebabnya pada sore hari ini kami bisa bersuka cita memuji-muji Tuhan, karena kasih setia Tuhan terus tercurah atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini tadi boleh melaksanakan ibadah pembukaan semester di tahun ajaran ini, di semester genap, dan sore hari ini kami mau bersama-sama di hadapan Tuhan untuk diperlengkapi, untuk dibangkitkan dan dibimbing dan diarahkan kerohanian kami, sehingga di dalam memasuki semester ini kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang maksimal, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus berdasar kepada firman Tuhan, yang terus mengarahkan pikiran kami kepada masa yang akan datang bagi kebaikan, bagi kemuliaan Tuhan. Kami meletakkan untuk ibadah pemupukan rohani pada petang ini. Kiranya Tuhan berkati setiap anak-anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan. Untuk hamba-Mu Pak Pendeta Suara yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati rangkaian ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan kami sekaliannya, dan kiranya Engkau berkenan kepada puji-pujian kami. Kiranya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami menyukakan hati kami. Kami meletakkan ibadah ini, kami mempersembahkan kiranya bagi kemuliaan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami meletakkan ibadah kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu mari kita membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menyanyikan pujian hymnos nomor 113, Roh Kudus pimpinlah. Kita menyanyikan bait 1, 2, dan 3. Sebelum bait yang ketiga ada intro. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala dan lebih-lebih hati kita di bawah otoritas daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga, di kesempatan sore hari ini kami boleh datang kepadamu.
di mana kami akan melaksanakan ibadah kebaktian kebangunan rohani, mengawali semester genap daripada sekolah kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpin kami pada sore hari ini. Di dalam kami mencoba menggali, memahami kembali dan mengingatkan kami kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga semangat kami kembali berkobar-kobar untuk Tuhan. Lebih-lebih di dalam memenuhi panggilan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan. Perlengkapi dengan kuasa-Mu, berikan hikmat bijaksana. Hamba-Mu boleh menyampaikan pesan Tuhan kepada kami pada saat ini. Oleh karena itu kami yang boleh mendengarkan firman-Mu, arahkan hati dan pemikiran kami. Dan tundukkanlah hati kami di bawah otoritas daripada Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Dan lebih-lebih kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami pada saat ini ya Tuhan. Karena kami siap di dalam mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami meletakkan jam pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai berakhir. Amin. Ya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, Salam. Selamat sore bagi kita semua. Saya rasa tema ini bukan tema yang saya sampaikan kemarin ya sama. Jadi ini jangan diikuti tema yang tampilan di sini karena ini tidak sesuai dengan apa yang saya kirimkan ke singers ya. Apa itu Sinta ya? Karena sore hari ini sebenarnya bicara tentang talenta yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bisa membagikan itu. Ya, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kebaktian pemupukan rohani pada sore hari ini, mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Matius pasal 25. Matius pasal 25 ini bukan ayat yang asing bagi kita, tetapi sesuatu hal yang kembali boleh mengingatkan kita, karena ini kan kebaktian kebangunan rohani. Mungkin selama ini dalam perjalanan kita melewati tahun 2025, kondisi kerohanian kita sudah mulai meredup seiring dengan bergantinya tahun. Ya. Tapi dengan masuk tahun yang baru, maka kita kembali mengobarkan ya semangat rohani kita, lebih-lebih di dalam pelayanan kita. Maka saya mengajak kita sekali lagi membaca Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita membaca ayat ini silih berganti. Saudara-saudara pria ya, ayat 14 dan rekan-rekan dari wanita ayat yang ke-15 ya. Jadi pria membaca ayat yang genap dan perempuan ayatnya yang ke-15 ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang
Dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah kita, saudara-saudara, yang mencoba merenungkan kembali ayat firman Tuhan yang pada sore hari ini di dalam ibadah kebaktian pemupukan rohani. Nah, kebaktian pemupukan rohani, tadi saya sudah di awal berkata mungkin seiring dengan berjalannya waktu, bergantinya waktu, tahun 2025 sudah selesai dan sekarang kita masuk di dalam tahun yang baru. Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, ketika kita mencoba mengevaluasi kembali perjalanan kita, maka apa yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini? Kita bersyukur karena setiap semester ada namanya kebaktian pemupukan rohani. Saya coba berpikir, kenapa hal itu terjadi? Kenapa itu terus dilakukan? Lalu apa manfaatnya kepada kita hari ini? Kenapa tidak seperti ibadah-ibadah biasa? Tapi satu tema kebaktian pemupukan rohani. Di situ saya coba merenungkan mungkin seiring dengan waktu tadi saya katakan bergantinya tahun, maka bisa saja semangat, kerinduan kita juga berlalu. Mungkin dengan seiringnya bergantinya tingkat, ya, dari tingkat 1 semangatnya semangat 45, betul ya? Betul ya tingkat 1 ya, semangatnya 45. Ya, buktinya hari ini nggak bisa menjawab dari Pasuar gitu ya. Berarti semangatnya lagi kendor atau memang semangat yang maju ini? Itulah fungsinya kebaktian
pemupukan rohani ya. Jadi bisa saja di dalam kehidupan kita, semangat kita sudah mulai kendor, sudah mulai berkurang. Yang tadinya begitu berkobar-kobar di tahun 2025, ya, apapun badai yang terjadi kita terus lewati, ya kan? Semangat yang luar biasa, tapi menjelang awal tahun, semangatnya di awal mungkin ya, tanggal 1 semangat, tanggal 2 semangat, tetapi sekarang sudah memasuki apa? Pertengahan bulan. Bisa saja semangat kita sudah mulai berkurang. Atau kemungkinan yang kedua, saudara. Dalam perjalanan kita, dalam segala tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita, memang kita semangat yang luar biasa. Ada satu ya tekad bagi kita, aku terus melangkah maju melayani dengan baik. Apapun tantangan yang dihadapi, saya terus maju. Dan saya hubungkan dengan tema sekolah kita. Apa itu? Back to the Bible, forward for the future. Melangkah maju ke depan. Itu kan forward for the future ya. Melangkah maju ke depan. Pertanyaannya, saudara dan saya melaju ke depan, melangkah maju ke depan, apa yang menjadi dasarnya? Apa yang menjadi fondasinya? Saudara dan saya semangat melayani Tuhan untuk melangkah maju ke depan. Saudara dan saya terus berkobar-kobar untuk terus melayani dengan semangat yang 45 yang tidak pernah mungkin di tahun 2025 tidak pernah terjadi. Tapi di 2026 ada semangat yang bergelora di hati kita. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasarnya? Apa yang menjadi fondasi di dalam kita melakukan pelayanan itu maju ke depan? Apakah yang kita lakukan itu? Ya, kalau kita hari ini melihat Bapak, Ibu dan Saudara, semangat orang untuk melakukan segala sesuatu tentu didasari oleh motivasi-motivasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada orang yang semangatnya luar biasa melakukan segala pelayanannya, tetapi dengan satu embel-embel, bagaimana aku bisa dikenal orang. Saya semangat terus melayani Tuhan, tetapi dengan satu motivasi yang tersembunyi. Bagaimana? Ya tadi disinggung oleh Pak Pendeta Yamo tadi pagi kan. Bisa saja supaya kantongnya menjadi tebal. Yang mungkin dulu tipis, sekarang menjadi tebal. Atau juga yang lain, saudara. Saya kurang tahu. Saudara sendiri yang tahu ya motivasi-motivasi di dalam apa yang kita lakukan. Tetapi kita bersyukur kenapa? Karena melalui ya tema daripada sekolah kita. Melangkah maju ke depan, tetapi jangan lupa dasar utamanya adalah apa? Back to the Bible. Kembali kepada kitab suci. Maju, tetapi harus ingat dasar utamanya harus kembali kepada firman Tuhan. Bukan yang lainnya. Boleh kita menggunakan yang lain, tetapi itu bukan hal yang utama dalam kehidupan kita. Ya.
Jadi itulah kebaktian pemupukan rohani kita pada sore hari ini, sekali lagi mencoba menggali apa yang pernah kita lakukan selama ini. Apa yang sedang terjadi dengan kehidupan kita, apa yang sedang terjadi dengan pelayanan kita. Bagaimana kita menjalani semangat-semangat pelayanan kita selama ini, seperti apa yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di samping rumah Pak Suari itu kan ada beberapa tanamannya. Dan ada rumput gitu ya. Dan kadang-kadang tanamannya layu. Ya. Tanamannya mulai tidak bisa bertumbuh dengan baik. Lalu apa yang dilakukan? Ya, Pak Suar kadang-kadang beli pupuk untuk apa? Memberikan pupuk supaya tanaman ini tumbuh kembali, subur kembali. Tapi coba ya, lihat tanaman yang di bawah sana itu ya. Kalau perawatannya kurang bagaimana? Apa yang terjadi? Tidak tumbuh dan tidak mati juga. Ya kan? Itulah satu gambaran di dalam kehidupan kerohanian kita. Satu gambaran yang mengingatkan kita. Kadang-kadang di dalam perjalanan kita, kita ingin apa yang kita lakukan itu sesuatu hal yang baik, bertumbuh, berkembang dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya, apakah dalam hal ini pernahkah kita kembali mengevaluasi apa yang sedang terjadi? Apakah kita salah melangkah? Atau bagaimana dalam perjalanan ini? Atau sebaliknya, bukan tambah maju ke depan tetapi semakin mundur. Ya. Tapi saya percaya saudara-saudara di sini tidak melangkah mundur ya, betul ya? Amin. Tapi saudara ingin apa dalam kehidupan itu melangkah untuk maju. Ya. Dan biarlah itu boleh menjadi satu motivasi di dalam kehidupan kita. Kembali di dalam teks yang kita baca pada sore hari ini. Di mana perumpamaan tentang talenta ini kalau saudara perhatikan secara ya, teks dan konteksnya. Dan menarik sekali ayat ini, perumpamaan ini diletakkan di dalam dua perumpamaan yang lain. Apa perumpamaan sebelumnya? Yaitu 10 gadis, 5 gadis yang bijak, dan 5 gadis yang dikatakan bodoh. Ada 5 gadis yang memang dalam perjalanan mereka dikatakan bijak. Kenapa? Mereka sedang menunggu dan mempersiapkan diri ketika mempelai yang akan mereka tunggu itu datang dan mereka benar-benar telah siap. Sehingga mereka tidak ketinggalan. Tetapi bagaimana dengan 5 gadis yang bodoh? Apa yang mereka lakukan? Sambil menunggu, karena lamanya waktu untuk menunggu, maka mereka tidak melakukan apa-apa sehingga mereka kehabisan yang namanya minyak atau bahan bakarnya. Sehingga lama-kelamaan obor mereka mulai padam dan ketika mempelai datang mereka sudah tertidur dan tidak siap untuk menyambut itu. Lalu perumpamaan setelah talenta itu tentang apa? Yaitu tentang penghakiman. Ya. Maka kalau kita coba menarik benang merah antara perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh dengan penghakiman akhir,
maka di situ diberikan satu perumpamaan tentang talenta, mengingatkan kepada kita saudara. Pertama itu, bahwa Tuhan memang memberikan waktu bagi kita dengan segala upaya, dengan segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan. Dan di akhirnya nanti kita harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat firman Tuhan ini. Ya. Jadi apa yang menjadi tema kita pada kebaktian kebangunan rohani atau pemupukan rohani pada sore hari ini, yaitu ingat dan lakukanlah sebelum terlambat. Ingat dan lakukanlah sebelum terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan ini digambarkan kepada kita ada seorang tuan, di mana seorang tuan ini adalah tuan yang sangat kaya raya. Tuan ini sangat berkuasa dan ia memiliki 3 orang hamba. Tuan yang sangat berkuasa ini, ia memiliki 3 orang hamba. Dan masing-masing ketika ia mencoba mempercayakan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, maka menarik di sini katakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita kembali di dalam ayat ini, ketika Yesus memberikan gambaran di sini, di mana ada seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri, kemudian memanggil hamba-hambanya. Kemudian hamba-hambanya itu dipercayakan kepada mereka, mempercayakan harta kepada mereka. Maka masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang diberikan 5 talenta. Ada yang diberikan 2 talenta. Dan ada yang diberikan 1 talenta. Dan yang menariknya di sini adalah tuannya itu mempercayakan itu kepada mereka. Tidak dilihat orangnya ini badannya besar atau tidak. Enggak kan? Orangnya pendek atau tinggi. Tidak begitu kan? Orangnya ini cantik, ganteng atau tidak. Bukan ya? Tidak. Tetapi dikatakan di Alkitab apa? Tuannya mempercayakan kepada hamba-hambanya ini setiap talenta itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi tuannya tahu kondisi daripada hamba-hambanya. Tuan mengerti siapakah masing-masing hambanya. Ia tidak akan mempercayakan kepada hambanya kalau ia tidak mampu melakukan kemudian diberikan yang lebih. Ia juga tahu bahwa kalau hambanya ini mampu segala-galanya, maka diberikan yang sedikit. Tidak. Tetapi diberikan sesuai dengan kemampuan daripada hamba-hambanya ini. Berarti kalau kita coba tarik di dalam kehidupan kita hari ini, sebagai seorang yang telah dipanggil oleh Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, di mana kita mau maju untuk ke depan, maka yang perlu kita ingat, yang pertama di sini, bahwa masing-masing kita telah diberikan kemampuan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita miliki. Sesuai dengan kemampuan kita. Bahwa kita masing-masing yang pada sore hari ini ada di tempat ini,
Maka jangan pernah berkata dalam hati kita, aku tidak punya kemampuan apa-apa. Ya, inilah yang sering menjadi masalah dalam hidup kita. Aku tidak punya kemampuan. Aku tidak punya, kalau di dalam firman Tuhan berkata, aku tidak punya talenta. Aku tidak punya bakat apa-apa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi yang kata firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini, bahwa masing-masing kita telah diberikan kemampuan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Allah memberikan kepada kita, entah itu kemampuan secara akademik, entah itu kemampuan secara bidang seni, entah itu kemampuan secara musik dan lain sebagainya, di mana semua itu dipercayakan kepada kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi ingat ya, bahwa saudara dan saya punya kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Jadi jangan pernah berkata dalam hati, aku tidak punya talenta. Aku enggak punya ini. Aku enggak punya itu. Dan lain sebagainya. Karena itulah yang menjadi dasar kadang-kadang ketika kita dalam pelayanan saudara. Yang menjadi tameng kita seolah-olah itu sifatnya rohani. Tapi sebenarnya itu rohana kan? Seolah-olah bahwa memang kita ini masih belum ada apa-apanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya sedang kita mengingkari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ya. Masing-masing diberikan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Yang kedua yang kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh orang ini. Kalau kita kembali membaca di dalam ayat 16, 17 dan 18. Ya, kita baca saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baca bersama-sama supaya tidak ada yang ngantuk. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lihat di sini? Bahwa Tuhan telah mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada mereka masing-masing. Maka ketika kita membaca mulai dari ayat 16, 17, 18 tadi. Hamba yang menerima 5 talenta, ia pergi. Ya kan? Hamba yang menerima 2 talenta juga pergi. Hamba yang menerima 1 talenta, apa yang dilakukannya? Pergi atau tidak? Pergi atau tidak yang menerima 1 talenta? Yang geleng-geleng kepala berarti belum membaca Alkitab dengan baik. Ini loh. Hamba yang menerima 1 talenta itu juga gimana? Pergi. Yang 5 talenta pergi. Tetapi jelas tujuannya kemana. Ia mau mengembangkan apa yang telah dipercayakan oleh tuannya kepada dia. Hamba yang menerima 2 talenta juga pergi.
lalu juga mengembangkan talenta yang telah dipercayakan oleh tuannya kepadanya. Tapi hamba yang punya satu talenta, apa yang dia lakukan? Ia juga pergi, tetapi bukan untuk mengembangkannya. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, menggali lubang lalu menyembunyikan uang yang dipercayakan tuannya kepadanya. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini ya perbedaannya. Yang 5 dan 2 talenta mereka pergi. Lalu mereka melakukan apa yang menjadi kemampuan mereka. Berarti menjadi seorang hamba yang produktif dalam apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Hamba yang produktif. Ya. Hamba yang bisa melakukan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam apa yang ia miliki. Sehingga dengan potensi yang ada pada dirinya, kemudian ia kembangkan dan kita bisa melihat hasilnya bagaimana. Yang 5 talenta mendapatkan tambahan 5 talenta. 2 talenta mendapatkan tambahan 2 talenta. Tapi yang satu, apa yang ia dapatkan? Tidak ada sama sekali. Ya. Hamba yang 5 talenta, ia menjadi hamba yang dalam kehidupannya ia bisa melakukan, berkarya dengan baik, menghasilkan sesuatu hal dalam hidupnya. Berarti seorang hamba yang produktif dalam hidupnya. Jadi dia bukan seperti hamba yang punya 1 talenta lagi. Ya, biasanya loh ya. Kalau di luar sana mungkin banyak alasan. Aku nggak bisa, ya. Tetapi sebenarnya alasan nggak bisa itu karena faktor MALAS. Ya, tahu ya MALAS apa itu? Malas. Bagaimana ia bisa menghasilkan sesuatu, bertumbuh dan berkembang. Tetapi yang ada pada dirinya adalah sifat kemalasan. Tetapi kadang-kadang sifat kemalasan itu dibungkus ya, sekali lagi ya, dibungkus dengan hal-hal yang bersifat rohani. Apa itu? Yaitu tadi, aku tidak punya talenta untuk hal demikian. Tapi sebenarnya itu bukan alasan. Tetapi alasan utama dalam dirinya adalah karena memang dia adalah hamba yang malas. Senangnya tidur. Ya. Udah malam tidur, siang pun tidur. Tapi bukan di sini maksudnya. Artinya bukan saat ini. Waktu kuliah maksudnya. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang dalam kehidupan kita menjadi seorang yang hamba yang produktif, tapi dalam kehidupan kita diisi dengan sifat kemalasan. Teman belajar dari jam 1 dari jam ya, pagi sampai jam 12 malam kerja. Dianya bagaimana? Dia juga kerja, kerjanya tidur. Ya kan kerja, kan tidur itu kan kerja. Lalu bagaimana ia bisa menjadi seorang yang produktif dalam hidupnya? Hamba yang malas ini, ia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Ia tidak bisa melakukan segala sesuatu dan tidak bisa mengembangkan dirinya. Oleh karena faktor yang ada di dalam dirinya. Ya. Mungkin banyak sekali alasan sebenarnya.
ada rasa takut, ya, ada rasa bimbang dan berbagai macam hal-hal yang akan ditunjukkan sebagai sesuatu hal untuk mendukung, ya, apa yang menjadi alasan-alasan yang ia coba bangun itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba yang diberikan 5 talenta pergi, berarti ia melakukan segala sesuatu. Entah itu tantangannya ada, entah itu masalah banyak yang dihadapinya, itu bukan persoalan yang ia pikirkan. Yang ia lakukan adalah apa yang telah Tuannya berikan kepadanya, dia harus kembangkan. Apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, maka kita harus melakukan itu dan mengembangkan itu. Kenapa? Nanti kita bisa melihat di dalam bagian yang terakhir. Ya. Hamba ini melakukan segala sesuatu. Hamba itu dengan semangat melakukan segala sesuatu. Tidak dengan berbagai macam dalih yang dia berikan. Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi kembali coba kita mengintrospeksi diri kita, ya. Tidak ada kata terlambat. Itulah gunanya yang namanya kebaktian pemupukan rohani. Mungkin selama ini kita berkata, Tuhan, selama ini aku tidak melakukan apa-apa dalam hidupku. Ya, saya boleh naik tingkat, ya, tetapi tidak ada sesuatu hal yang berkembang di dalam diriku. Ya, aku boleh mendapatkan ini, aku boleh melewati ini, tetapi tidak ada sesuatu hal yang menghasilkan dalam hidupku. Jadi mari kita kembali, ya, mencoba merenungkan itu dalam hidup kita. Hamba ini ia pergi kemudian melakukan segala sesuatu dan ia mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Tapi hamba yang punya 1 talenta tadi, ia juga pergi tetapi mencoba menyembunyikan talentanya. Ya, kalau saudara perhatikan, ya, istilah talenta itu sebenarnya ukurannya banyak atau tidak, ya. 1 talenta itu banyak atau tidak? Banyak, ya. Atau belum pernah menggali istilah talenta, ya. Ya. Saudara, 1 talenta itu sebenarnya banyak, ya. Mungkin kita kadang-kadang hanya berpaku kepada apa? Kata 1, 2, dan 5. Ya, kalau saudara menggali di Alkitab, ya, 1 talenta itu harganya 6.000 dinar. Ya. Ya. Kalau 6.000 dinar itu, ya, itu juga nilai uang banyak pada zamannya. Karena 1 dinar itu sama dengan upah pekerja 1 hari. Ya, coba kita pikirkan misalkan orang yang bekerja di luar sana, ya. Entah itu tukang bangunan dan lain sebagainya. Biasanya rata-rata tukang bangunan ini sekarang upah mereka 1 hari itu bisa 150.000 1 hari. Oke lah, kita hitung aja 1 hari 100.000. Itu 1 dinar. Berarti kalau dikalikan 6.000 berapa ini? Karena 1 talenta tadi 6.000. Ya, 6.000 dinar. Jadi kalau 6.000 kali 100.000 berapa kira-kira? Berapa? 600 juta. Berarti kan kita bisa beli 1 rumah, kan? Kita bisa beli mobil lagi, kan? 600 juta. Berarti sebenarnya apa yang telah ia dapatkan itu sangat bernilai banyak. Memiliki nilai yang besar.
Tapi bukan masalah nilainya di situ, tetapi kembali kepada pribadi daripada hamba ini. Ya. Ketika nanti dipertanyakan kepada dia, kemudian dia banyak memberikan. Ini mungkin 5 talenta, ya memang karena Tuhan memberikan kepada dia banyak. Sedangkan aku ini hanya cuman 1. Mungkin rasa iri ada kepadanya. Ya kalau dikasih 1 aja nggak bisa, apalagi dikasih yang banyak, bagaimana? Tetapi itulah yang terjadi kepada dia. Artinya saudara, kepada kita pada hari ini, mari kita mencoba introspeksi diri. Allah telah mempercayakan kepada kita masing-masing. Apakah hari ini saudara dan saya telah melakukan, bertanggung jawab untuk hal demikian, untuk talenta itu lebih produktif dalam hidup kita atau tidak? Kenapa kita harus melakukan itu? Karena di dalam ayat yang terakhir dan bagian terakhir, karena tadi Sarti mengatakan kepada saya, Pak, khotbahnya itu jangan panjang-panjang, cukup 30 menit. Ya. Masih mendingan Sarti mengatakan kepada saya 30 menit. 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu saya memimpin ibadah Natal di 2 tempat yang berbeda. Lalu mereka katakan, Pak, khotbahnya cukup 15 menit. Ya. Satu di tempat di Sawo Jajar itu saya mimpin Natal. Lalu dibilang, Pak, cukup 15 menit. Pembukaan aja belum. Udah selesai. Kemudian besoknya saya mimpin ibadah Natal di Lawang. Sama prinsipnya, Pak, khotbahnya 15 menit. Aku bilang, tergantung pekerjaan Roh Kudus. Akhirnya bukan 15 menit lagi, 30 menit dan 40 menit gitu ya. Tapi ya, tadi Sarti ingatkan saya, Pak, cukup 30 menit. Tapi ada alasan tertentu yang dia katakan, yang tidak perlu diungkapkan di sini. Ya. Kenapa kita harus mengembangkan ini? Di ayat firman Tuhan ini kembali kepada kita. Ya. Di ayat 27, 28 sampai dengan ayat 30. Ya. Sebab itu, ya, ayat 20 mulai dari ayat di beberapa ayat dikatakan di sini, maka tuannya akan kembali dan meminta pertanggungjawaban dari setiap hamba-hambanya. Apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka perbuat dengan apa yang tuannya berikan kepada mereka. Ya, jadi ada pertanggungjawaban. Artinya saudara, ketika kita diberikan oleh Tuhan sesuatu dalam hidup kita, maka pada waktunya nanti, ya, pada akhirnya, entah kapan, misalkan kita bicara akhir zaman, maka masing-masing kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu kira-kira jawaban kita kepada Tuhan pada waktu itu apa? Apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita seperti hamba yang punya 1 talenta? Atau yang hamba yang punya 5 atau 2? Ketika Tuhan menagih hasil daripada apa yang telah Dia percayakan kepada kita masing-masing, lalu apa jawaban kita kepada Dia? Karena itu, sebelum terlambat, ya, maka lakukanlah apa yang telah Tuhan percayakan kita kepada masing-masing sebelum terlambat. Ya, saya kurang tahu, ya, di 4 bulan terakhir ini jemaat saya ini ada 4 orang yang meninggal. Ya, saya hitung-hitung kemarin bulan Oktober, November, Desember dan ya, tadi pagi ada lagi yang meninggal. Ya. Saya dituntut untuk bisa melayani sebenarnya sore ini
Tapi saya katakan aku mimpin ibadah KKR di Salem. Berarti kan mereka sudah selesai tugas mereka. Sekarang Tuhan menagih kepada mereka apa yang telah engkau lakukan dengan talenta yang telah Tuhan percayakan kepada. Jadi masing-masing kita nanti akan mempertanggungjawabkan ini. Pertanyaannya, apa yang menjadi jawaban kita kepada Tuhan? Oleh karena itu, ibadah kebaktian pemupukan rohani ini mengingatkan kembali kepada kita. Mari, apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, kita lakukan dengan baik dan benar. Sebelum waktunya terbatas, tetapi kita melakukan segala apa yang menjadi kemampuan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Karena di dalam ayat ini nanti mengingatkan kepada kita bahwa ketika tuannya menagih segala apa yang telah dikerjakan oleh hamba-hambanya, maka ia memuji dan juga mencela. Hamba yang 5 talenta, hamba yang 2 talenta, ia berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Tetapi yang 1 talenta apa? Hai hambaku yang baik yang jahat dan malas. Ya. Yang satunya baik diberikan perlawanan dengan jahat. Setia diberikan lawan katanya apa? Malas. Berarti sebenarnya hamba ini, ia tidak mengembangkan segala apa yang ada pada dirinya. Oleh karena faktor kemalasan dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat dan lakukan sebelum waktunya terlambat. Apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Mari kita dengan semangat melakukan, karena pada waktunya nanti Tuhan akan menuntut kita, ya, pertanggungjawaban dari apa yang kita miliki. Ya, lakukan itu dengan baik, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Sebuah perumpamaan yang memberikan kepada kami satu gambaran dalam hidup kami. Bahwa Tuhan telah mempercayakan kepada kami talenta sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, apa yang telah kami pelajari dan renungkan pada sore hari ini, biarlah kami boleh mengembangkan setiap kemampuan yang telah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Tidak seperti hamba yang punya 1 talenta. Oleh karena kemalasannya, maka ia tidak melakukan apapun juga. Ya Tuhan, tolong kami di dalam segala keterbatasan kami. Berikan kami kemampuan. Kami tahu kami lemah. Kami tahu kami terbatas. Tetapi Engkau akan memberikan kami kemampuan dan kekuatan, sehingga kami boleh melakukan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Berarti dia sedang mengembangkan talenta yang ada pada dirinya. Ya kan?
bayangkan kasih-Mu, Yesus, mengalir di hidupku, oh Bapa. Pujian yang ku persembahkan untuk kebesaran-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur padamu. Ku selalu menyembah-Mu, ku selalu memuliakan-Mu. Inilah talenta yang Kau beri, jamahlah hidupku, urapi kehidupanku. Ya Bapa, ku sembah Engkau setiap waktu. Pujian yang ku persembahkan untuk kebesaran-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur padamu. Ku selalu menyembah-Mu, ku selalu memuliakan-Mu. Inilah talenta yang Kau beri, jamahlah hidupku, urapi kehidupanku. Ya Bapa, ku sembah Engkau di setiap waktu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang ku naikkan padamu. Kasih-Mu Tuhan tak pernah terbatas dalam hidupku. Ku selalu menyembah-Mu, ku selalu memuliakan-Mu. Inilah talenta yang Kau beri. Ku selalu menyembah-Mu, ku selalu menyembah-Mu. Inilah talenta yang Kau beri, jamahlah hidupku, urapilah aku. Ya Bapa, ku sembah Engkau di setiap waktu. Ku sembah Engkau di setiap waktu. Firman Tuhan yang sungguh memberkati bagi kita semua pada sore hari ini, dan juga pujian-pujian yang luar biasa bagi kita di tempat ini. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Humnos nomor 275, serahkan yang terindah padamu. Kita menyanyikan bait 1, 2, dan 3. Sebelum bait yang ketiga ada interlude. Serahkan
Mari kita masuk dalam doa syafaat dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami di dalam ibadah kebaktian pemupukan rohani di hari yang pertama ini. Biarlah apa yang telah kami renungkan ya Tuhan, kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Lebih-lebih di dalam segala tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Baik kami sebagai staf, sebagai dosen, sebagai pimpinan di sekolah ini, dan lebih-lebih anak-anak kami para mahasiswa. Ya Bapa di surga, berikan kami kemampuan dan ingatkan kami ya Tuhan bahwa Engkau telah mempercayakan kepada kami talenta-talenta sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh mengembangkan ini ya Tuhan, sehingga boleh menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Jauhkan sifat-sifat kemalasan bagi kami. Jauhkan dari hati kami segala hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, sehingga membuat talenta-talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kami tidak menghasilkan apapun juga. Karena itu ya Tuhan, ingatkan kami bahwa pada akhirnya nanti Engkau akan meminta pertanggungjawaban kepada kami dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati sekolah kami dalam segala pergumulan-pergumulan yang ada. Yang Engkau juga boleh memimpin di dalam segala aktivitas-aktivitas pelayanan, dan lebih-lebih di dalam proses belajar mengajar, sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan lebih-lebih anak-anak kami ya Tuhan, bahwa di dalam segala apa yang mereka kerjakan dalam semester ini, mereka menjadi seorang hamba Tuhan yang siap untuk dibentuk. Dan pada waktunya nanti mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang berguna dan juga menghasilkan sesuatu hal yang boleh Tuhan pakai untuk mengembangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Dan segala apa yang kami butuhkan di sekolah kami juga, kami percaya Tuhan juga boleh menyediakan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami telah melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini. Dan segala keterbatasan dan kekurangan kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan meneruskan segala aktivitas-aktivitas kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah berkat-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di dalam mengembangkan setiap talenta-talenta yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.